Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun, baik suka maupun duka. Suka atau tidak bersyukur memang diikuti. Itu yang kita senangi biasanya. Dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, bisa bersyukur tidak? Nah, bersyukurnya dengan cara sabar. Tapi itu bagian juga dari kalau kita menghitung, maka semoga kita masih bisa menyatakan kalau ada nikmat yang hilang atau nikmat yang hilang, maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih banyak. Inna a'tayna kal-kautsar. Jadi kita tetap bisa bersyukur dan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam keadaan sedang susah, ada musibah dan sebagainya. Maka kalau kita bisa bersyukur, bersabar, maka itu adalah garansi bahwasanya kita hamba yang selalu optimis. Jangan pernah kemudian kita pesimis, apalagi kalau kemudian putus asa. Karena kalau orang berputus asa, dia akan jauh dari rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah, hari ini kita puasa. Jadi kalau yang mengikuti kalender Hijriah global tunggal Muhammadiyah dan negara-negara lainnya, maka hari ini puasa. Pemerintah menetapkan sisuk. Sing bener sing pundi? Bener kabeh. Oh, itu satu loh. Sing boten bener. Sing kosong. Tepat gitu. Urusan gitu udah. Pokoknya kita serahkan saja. Kalau sing tanggung jawab, sing untuk kita anggar. Nggih. Gampang ya. Saya mau ditanya dulu. Ya. Ya syukur kita saat ini sebetulnya kalau kita bisa bersatu. Pada dasarnya sesungguhnya perbedaan antara satu titik dengan titik lain yang keluar di muka bumi sesungguhnya itu tidak sampai satu hari. Itu paling lama, paling jauh itu 20 jam. Sementara satu hari 24 jam. Nah, semangatnya sesungguhnya ya bersatu. Kita Muslim ini sifatnya global sesungguhnya. Ya. Lokal itu dulu karena belum ada teknologi, termasuk mungkin kalkulasi hisabnya, atau mungkin belum ada teknologi HP namanya begitu. Ya. Dulu ketika zaman Rasul itu ngabari Rasul, ya Rasul, ya di Mekah sudah masuk bodoh, iya toh. Nah, di Madinah belum kelihatan. Oh ya udah, berarti kita batalkan saja. Karena ngabar ini sudah siang menjelang sore, sholatnya sesok. Nah, tapi dasarnya adalah diberitahu maksud kemudian berhenti puasa, kemudian berbuka, besoknya sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Itu ada kejadian seperti itu. Nah, zaman sekarang kalau kita tahu namanya ya, kalau dulu kan belum ada teknologi itu, ya, untuk pemindaan dan sebagainya, untuk perhitungan riset dan sebagainya, maka ya
harus ketemu langsung. Kalau sekarang bisa dihadapi. Ya, tapi itu saya ingin mengatakan bahwasanya itu tidak bisa diperdebatkan, tetapi saya ingin menyatakan semangatnya sesungguhnya Komisi itu besar. Lebih kalau ada orang-orang bolim seperti Israel. Nah, Bapak Ibu, apa perasaan kita ketika kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan? Senang atau senang? Kalau senang itu Ramadan seperti apa? Apa yang kita ucapkan? Selamat datang, wahai Ramadan. Pakai rendah siapa? Kalau ahlan wassalam itu menerima tamu, termasuk mungkin ada ucapan. Diucapkan selamat datang, wahai. Tapi di belakangnya ada Rasulullah. Wah, pertemuan sampai yang senang, tapi marah repot. Nah, itu yang ada masalah. Maka kita ucapkan marhaban, apapun itu. Ramadan adalah tamu. Kami siap untuk menyambutnya. Gak ada yang namanya apa nih? Rasulullah bakalan rapayu, bakalan ngelih dan sebagainya. Betul deh. Kalau masih ngelih itu, nah ada kita nih. Kosong atau enggak? Jadi kosong atau enggak? Kosong ya? Nah, itu masih ngelih. Kalau pengertian bukannya yang sebenarnya, tapi dari sosial kita betul gitu. Tapi masih merasa ngelih betul. Oh ya masih. Cuma itu gak dominan. Kalau itu masih dominan, makanya kami soalin atau pakai redaksi yang lain rubah soalin. Yang kami soalin lain salah Indonesia ini illa jubal. Yang rubah soalin harus Indonesia ini harus. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi dia rasakan itu kalau puasa itu adalah yang dia rasakan lelah dan nanti. Tapi betapa orang berpuasa itu menahan diri, tidak cuma yang masuk ke mulutnya, tapi juga yang keluar dari mulutnya. Nah, ini penting. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan man lam yada' qawla zur wa ta'amala bihi falaysa lillahi hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang dia berpuasa, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, juga perbuatannya sejenis itu, maka sungguh Allah tidak membutuhkan pada saat dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu satu sah kalau dia menahan lapar, dahaga dan sejenisnya termasuk dengan siang hari sejak dari subuh sampai maghrib. Tapi juga dia harus tidak hanya asyik tapi juga as-shaum. Nah, as-shaum ini tidak ada waktunya. Sepanjang waktu dia harus menjaga dirinya. Apa yang keluar dari mulutnya, seluruh panca indera kita, anggota badan kita, kita gunakan untuk apa? Apakah memenuhi panggilan Allah atau justru memenuhi panggilan setan? Maka Bapak Ibu, ada orang mengatakan hidup itu panggilan. Benar sebagainya. Nah, panggilan. Pagi-pagi kudu ning WC. Nek betul nang WC. Panggilan apa? Ya, kalau ibadah yang setiap hari panggilan sholat. Jadi sholat itu bukan panggilan muadzin, tapi panggilan Allah melalui muadzin.
ini kita lebih tidak paham. Kalau tidak salah itu ada kejadian di Kecamatan Prambanan. Muadzinnya itu milenial. Itu diundang kok, wong-wong kok durata orang. Kok males di masjid. Akhirnya isya itu adanya jam 9 bisa rata-rata jam itu. Begitu jam 9 geger, dipahami. Dan wah ini ada apa ya? Jam 9 kok ada di sana ini? Ada di Jawa Barat. Sampai itu begitu aku salah kuning, malah moro karena laki. Tak undang jam itu orang dokter tinggi. Nah, muadzin memanggil untuk datang ke sekolah sekolah. Jam itu begitu salah malah dokter. Nah, mudah-mudahan itu sekalian apa? Hidup itu adalah panggilan, termasuk panggilan Ramadan. Ramadan ini adalah tamu sekaligus panggilan. Esensi itu memang panggilan. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya. Manakala Rasul memanggil kepada kalian kepada apa-apa yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ayat ini ditafsiri oleh para mufassir bahwasanya orang-orang yang beriman, mengaku beriman, itu dalam hidupnya ada panggilan Allah dan Rasul. Dipenuhi atau tidak? Kalau dipenuhi, maka mereka jasadnya masih hidup. Wong urip bisa obat, nek wong mati wis ora obat. Nek wong mati obat medeni bocah. Nek urip boleh. Oke. Nah, jadi orang yang beriman, mengaku beriman, itu hidupnya adalah dalam rangka memenuhi panggilan. Di dalam bahasa yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memenuhi panggilan. Maka kalau orang yang masih hidup, dia memenuhi panggilan Allah, niku pro, jasadnya masih hidup, jiwanya juga hidup. Tapi ada manusia yang dia tidak mau memenuhi panggilan Allah. Termasuk ketika mereka sudah mengaku beriman. Terus panggilan apa yang mereka penuhi? Ternyata panggilan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang panggilan yang kita nggak bisa apa-apa. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah menyebutkan wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyar. Apa itu? Kita semua kelak akan dipanggil oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di yaumil hisab. Di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan. Maka sebelum datang panggilan itu, yaitu panggilan kita nanti akan dihisab oleh Allah, yang di dunia ini ditandai dengan kematian. Sebelum datang kematian, maka
menjadi hamba yang selalu dalam keadaan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di bulan Ramadan ini, semoga kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ikut heran tapi sekaligus juga bangga ketika ada anak-anak di Aceh itu ditawari ya, ketika selepas musibah itu karena longsor banjir itu oleh apa itu di video itu orang dewasanya tanya, kalian ingin apa? Maka si anak itu yang mungkin masih SD menjawab, kami ingin Al-Quran. Jadi mungkin setiap harinya mereka baca Al-Quran, wajib itu mungkin katut tolong Al-Quran sehingga mereka tidak bisa baca Al-Quran. Ternyata yang ini adalah Al-Quran. Ini bocah ini dari kantor ini jawabannya nomor. Kamu bikin apa? Bikin HP, gitu. Enggak ya, enggak. Alhamdulillah. Bikin Al-Quran. Nah, itu termasuk bagian dari orang yang menjadikan hidupnya itu senantiasa dalam keadaan memenuhi panggilan Allah, tentunya dengan lebih banyak memperhatikan firman-firman Allah, sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada itu Bapak Ibu, jadi sebagaimana malaikat Jibril mengingatkan kepada kita, Ismasyita, jadi malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi, ya Muhammad, hiduplah. Kamu mau hidup berapa lama? Tapi ketahuilah bahwasanya kamu pasti akan mati. Jadi wasiat Jibril, kalau dalam kitab Nasrul Ibad itu maksudnya apa? Maksudnya itu sesungguhnya adalah malaikat Jibril berpesan untuk membuat karena PDW. Betul itu? Karena malaikat itu petugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk diingatkan kepada Nabi, ya Muhammad, kamu akan mati rasanya. Nah, ketika akan mati memenuhi panggilan Allah itu, apa yang sudah kita siapkan? Bapak Ibu kalau ditanya, kita kan semua akan mati, gitu? Sudah siap atau belum? 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 Ada yang sudah siap? Ini jawabannya apa gitu? Yang sudah siap, alhamdulillah. Tapi juga astagfirullah. Hati-hati. Kalau sudah siap, merasa sudah siap, boleh jadi nanti kalau isolasi. Di situ jauh begitu ada unsur kesombongan. Tapi yang belum siap, terus siap ini nunggu siapnya kapan? Padahal kematian itu akan datang tanpa kita ketahui. Nunggu saya siap, nunggu saya punya amal dan sebagainya, ya Allah. Jadi kalau ditanya seperti ini, ya siap dan siap. Tapi maksudnya adalah bahwasanya, yaitu penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu waktu kemudian Allah memanggil kita. Semoga kita memanggil, semoga Allah memanggil kita dan kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga panggilan Allah di bulan Ramadan tahun ini sepenuhnya bisa kita
kita tunaikan syiar, termasuk dulu saya pesan ya, tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Ya. Tarawih itu berjamaah. Kalau yang mau nambah silakan. Tapi saya ingin pesan ya. Man qama ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamun lail. Siapa saja yang dia sholat bersama imam hingga selesai, maksudnya sholat tarawih, maka ditetapkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Padahal sholatnya mungkin setengah jam. Jadi rata-rata setengah jam gitu, tarawih. Tapi kalau sholat bersama imam sampai selesai, ditetapkan oleh Allah ganjarannya kados sholat semalam suntuk. Jadi jangan medok, muh imamnya cepat, muh imamnya Allah dinikmati. Tapi termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.